Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diizinkan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan dengan judul Memuji Tuhan di Tengah Kehilangan. Terambil dari Ayub 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, ada sebuah tradisi unik di Jepang, yaitu namanya kintsugi. Ini adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menempelkan keramik-keramik tersebut yang pecah tersebut dengan emas. Sehingga kalau misalnya keramik itu, katakanlah sebuah mangkuk, itu sudah sempurna, retakannya itu tidak bisa disembunyikan. Nah, tetapi justru itu menjadi keindahan dari keramik yang pecah itu, karena emas itu terlihat, retakan itu terlihat. Nah, orang Jepang percaya bahwa sesuatu yang telah mengalami luka atau kehancuran dapat memiliki nilai yang lebih besar setelah diperbaiki dengan cara yang benar. Filosofi ini mengajarkan bahwa kehilangan dan penderitaan itu bukanlah akhir, tetapi bagian dari cerita yang lebih besar. Kita sering mungkin merasa hancur ketika kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga. Entah itu harta, orang yang kita cintai, atau harapan yang selama ini kita pegang erat. Namun bagaimana jika di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang lebih mulia yang ternyata Tuhan sedang kerjakan? Ayub dalam kisahnya mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Tetapi responsnya itu sangat berbeda dari kebanyakan orang. Ayub memilih untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tengah reruntuhan hidupnya. Ketika Ayub mengucapkan kata-kata ini, dia baru saja kehilangan segala-galanya. Ternaknya, pelayannya, dan yang paling menyakitkan itu adalah anak-anaknya. Dalam sekejap, dunia yang selama ini dia kenal itu berubah menjadi reruntuhan. Namun perhatikan bagaimana Ayub merespons. Ayub tidak marah, tidak memberontak, tetapi justru menyatakan sebuah pengakuan iman yang mendalam. Di dalam bahasa aslinya, kata telanjang yang digunakan itu menunjukkan kondisi tanpa perlindungan, tanpa kepemilikan. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga keadaan manusia yang sesungguhnya. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, dan kita akan kembali tanpa membawa apapun juga. Ayub memahami betul bahwa segala yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan karena itu, ketika Tuhan mengambilnya, dia tetap memilih untuk memujinya. Ayub 1 ayat 21 itu berada dalam konteks yang sangat penting. Di pasal ini kita diperkenalkan bahwa sosok Ayub itu sebagai orang yang saleh, diberkati. Namun dalam sekejap berkat itu seakan hilang, lenyap. Dan jika kita melihat pasal-pasal setelahnya, kita menemukan perjalanan Ayub yang penuh dengan pergumulan, pertanyaan, pencarian makna. Kitab Ayub secara keseluruhan berbicara tentang misteri penderitaan dan kebesaran Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Nah, saudara, kisah Ayub mengarahkan kita kepada sebuah kebenaran yang lebih besar di dalam terang Injil. Kristus yang adalah anak Allah juga mengalami penderitaan dan kehilangan. Yesus datang ke dunia ini dalam keadaan, dalam tanda kutip, telanjang. Artinya adalah lahir di dalam kesederhanaan. Hidup tanpa kepemilikan duniawi. Ia seorang anak tukang kayu, lahir di palungan. Dan akhirnya mati dengan tubuh yang hancur di kayu salib. Tetapi justru melalui penderitaannya,
kita menerima keselamatan. Kita seringkali berpikir bahwa berkat Tuhan itu hanya dalam bentuk harta, kesehatan, kenyamanan. Semua yang kita pikir indah, baik, bagus, menurut pandangan kita. Namun kisah Ayub dan dalam terang Injil menunjukkan bahwa berkat terbesar adalah kehadiran Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu diambil, tetapi Tuhan masih ada bersama dengan kita. Kita tidak benar-benar kehilangan apapun. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita mengalami kehilangan yang menyakitkan. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Bisnis yang sudah kita bangun mungkin hilang begitu saja. Mungkin ada yang kena tipu oleh orang lain. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harapan, kehilangan kesehatan kita. Ataupun kehilangan hal-hal yang lainnya. Namun seperti Ayub, kita diajak untuk mengingat bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan berada dalam kedaulatannya. Kita tidak harus memahami semua alasan di balik penderitaan kita, tetapi kita bisa mempercayai Dia yang memegang hidup kita. Bayangkan tadi yang di awal ketika saya berbicara tentang seniman kintsugi yang sedang bekerja dengan pecahan-pecahan porselen keramik. Di tangannya, kepingan yang nampak tidak bernilai, keramik yang tidak bernilai itu bisa menjadi karya seni yang lebih indah dari sebelumnya. Begitu pula dengan Tuhan. Dia mengambil kehancuran kita, kehilangan kita, dan penderitaan kita, lalu membentuknya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah, lebih sempurna daripada yang kita bayangkan. Hari ini, saudara, jika engkau sedang mengalami kehilangan atau penderitaan, engkau bisa memilih untuk meratap atau memilih untuk menyembah Tuhan. Saudara, Ayub memilih untuk berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu bukan karena dia tidak merasa sakit, saudara. Dia merasa sakit. Tetapi karena Ayub tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Dan ketika hidup dalam keyakinan ini, ketika kita hidup dalam keyakinan ini, kita akan menemukan bahwa di balik setiap kehilangan ada tangan Tuhan yang sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih mulia di dalam rencananya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Ajarilah kami untuk tetap percaya kepadamu di dalam setiap situasi, kondisi, ataupun ketika kami mengalami kehilangan dan juga penderitaan. Seperti Ayub, biarlah kami pun juga tetap dapat berkata di dalam iman kami, terpujilah nama Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.